Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan anak saleh-salihah yang budi dan sayangi. Alhamdulillah hari ini kita masih dipertemukan di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga puasa hari ini Allah beri kelancaran dan keberkahan. Amin. Pada kesempatan kali ini, Bu Linda akan menyampaikan Waraibul Quran tentang materi mi'ataini mi'atun. Pada kalimat mi'ataini mi'atun, hati-hati mimnya dibaca pendek, meskipun pada huruf mimnya ada huruf alifnya, tapi tetap cara membacanya dibaca pendek. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pada surat Al-Anfal ayat 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Pada kalimat mi'ataini, mi-nya dibaca pendek. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru. Pada kalimat mi'atun, hati-hati juga karena mi-nya dibaca pendek. Minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Shadaqallahul azim. Sekian yang dapat Bu Linda sampaikan. Anak-anak harus lebih teliti ya dalam membaca mi'ataini dan mi'atun karena mi-nya harus dibaca pendek. Semoga Ramadan ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga anak-anakku diberi keberkahan dalam membaca Al-Qur'an. Sekian yang dapat Bu Linda sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana beliau telah membawa agama Islam ke dunia ini. Anak-anakku yang dirahmati Allah dan solih-solihah, hari ini Bu Guru akan membahas tentang materi kodok puasa. Apa sih kodok puasa itu? Nah, puasa itu merupakan bagian dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat muslim yang beragama Islam. Oleh sebab itu, anak-anak, puasa Ramadan tidak boleh ditinggalkan oleh sebab apapun kecuali ada uzur, ada halangan yang bisa menghalangi kita melaksanakan puasa Ramadan. Di antaranya ketika kita sedang sakit dan kita tidak bisa melaksanakan berpuasa. Dan yang kedua, kita sedang melaksanakan perjalanan atau orang yang disebut musyafir dalam perjalanan yang berbuat untuk kebaikan. Yang ketiga, ibu yang sedang menyusui atau ibu hamil itu juga diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian orang tua yang sudah tidak mampu untuk berpuasa itu juga diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan dan masih banyak lagi. Namun anak-anak, bukan berarti ketika seseorang itu meninggalkan puasa Ramadan pada bulan Ramadan dia bebas tidak menggantinya di hari lain. Tidak, tapi mereka punya kewajiban untuk menggantinya di hari lain. Nah, melaksanakan ibadah di luar waktu yang ditentukan ini dinamakan qadha. Nah,
adapun qada puasa ini anak-anak ialah menggantikan puasa di luar bulan Ramadan yang telah ditinggalkan. Misalnya si Dodo ini pada hari ketiga puasa Ramadan dia sedang sakit dan dia tidak mampu untuk berpuasa, maka diperbolehkan dia untuk tidak berpuasa pada saat itu. Namun ketika bulan Ramadan itu sudah selesai, Dodo punya kewajiban untuk menggantikan puasa yang telah ditinggalkan pada saat bulan Ramadan. Berapa banyak yang ditinggalkan? Tergantung seberapa lama dia meninggalkan puasa Ramadannya. Bagaimana dengan orang yang sudah tua, yang tidak punya kekuatan lagi? Nah, jika orang yang sudah tua ini dan tidak mempunyai kekuatan lagi, maka orang tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah itu yaitu memberi makan makanan pokok kepada fakir miskin. Nah, anak-anak, selain itu, selain membayar fidyah, dia juga punya kewajiban untuk mengqadha puasanya jika dia masih mampu. Nah, kemudian anak-anak, adapun qada puasa ini ada dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 184 yang ayatnya berbunyi yang artinya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan puasanya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang fakir miskin. Dilanjutkan ayat berikutnya surat Al-Baqarah ayat 185. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan kemudian ia berbuka, maka diwajibkan baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Nah, seperti itu anak-anak qada puasa. Pernah kan meninggalkan puasa Ramadan karena sakit atau karena sedang dalam perjalanan? Jangan lupa nanti ketika kalian meninggalkan puasa Ramadan ini, jangan lupa untuk mengqadanya, karena meninggalkan puasa Ramadan sama dengan kita punya hutang. Jangankan hutang puasa, hutang kepada sesama manusia wajib hukumnya kita membayarnya. Apalagi kita berhutang ibadah kepada Allah, kita juga wajib untuk membayarnya. Kemudian anak-anak, bagaimana tata cara untuk mengqadha puasanya? Tata cara untuk mengqadha puasanya adalah dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Jadi mulai dilaksanakan pada bulan Syawal boleh, sehari setelah Lebaran, atau dengan kita mau berpuasa Syawal dengan puasa qadha kita boleh. Jadi atau puasa Senin Kemis di setiap bulannya juga boleh, atau puasa Daud, sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa, sehari berpuasa, itu juga boleh untuk mengqadha puasanya. Tapi jangan lupa harus disertakan dengan niatnya, karena segala sesuatu ibadah yang tidak didahului dengan niat, maka ibadah itu menjadi sia-sia. Sama dengan puasa qadha kita, kalau kalian tidak bisa niat qadha puasa dengan bahasa Arab, cukup dengan niat bahasa Indonesia. Saya niat berpuasa besok untuk mengqadha puasa wajib Ramadan karena Allah Ta'ala. Jadi seperti itu niatnya. Kemudian anak-anak jangan lupa untuk mencatat berapa lama sih kita meninggalkan puasa Ramadan kita, supaya kita tidak lupa untuk mengqadhanya atau membayarnya. Dan jangan sampai puasa yang kita tinggalkan di tahun ini tidak kita qadha sampai datangnya Ramadan yang akan datang. Itu termasuk orang yang merugi dan dia adalah orang yang lalai. Seperti itu. Nah, anak-anak, Bu Guru doakan semoga kalian di bulan puasa tahun ini selalu sehat walafiat, kemudian selalu semangat, dan puasanya tidak bolong sehingga kita tidak wajib untuk mengqadha puasanya. Demikian yang bisa Bu Guru sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.